Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sesi tanya-jawab yang sering dipikirkan oleh para penderita gangguan kecemasan serta psikosomatik. Saya harap hal ini bisa menambah wawasan serta bermanfaat khususnya bagi Anda yang sedang mengalami masalah gangguan kecemasan serta psikosomatik. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya penyebab gangguan kecemasan serta psikosomatik? Jawabannya adalah, jika dilihat dari sudut pandang medis tentu, yang paling berkompeten untuk menjawab, adalah psikiater. Karena hal ini, bisa berkaitan tentang masalah hormon dan sistem saraf manusia. Tapi, saya akan memberikan gambaran secara sederhana. Bayangkan sebuah smartphone milik Anda. Jika smartphone yang Anda miliki, terlalu banyak mengunduh aplikasi, melebihi kapasitas RAM-nya, kira-kira, apa yang akan terjadi? Tentu saja, smartphone itu akan menjadi lelet, lemot, sering hang, bahkan tidak berfungsi secara maksimal. Sama halnya, seperti kapasitas otak yang kita miliki. Jika kita terlalu banyak memikirkan masalah yang di luar kontrol kemampuan kapasitas otak kita, maka perasaan kita akan mudah menjadi cemas. Nah, kecemasan yang berkepanjangan ini akan memicu produksi zat asam lambung yang berlebih pada bagian pencernaan kita. Kemudian, timbullah masalah GERD, serta berkembang menjadi gangguan kecemasan yang tidak terkendali serta psikosomatik. Pertanyaan kedua, apakah sensasi penderita psikosomatik setiap orang sama? Jawabannya adalah, sensasinya terkadang berbeda-beda, tapi umumnya akan timbul masalah seperti perut terasa kembung, sering bersendawa, nafas berat dan tersengal-sengal, dada terasa sesak, jantung berdebar, leher terasa tercekik, telinga berdenging, hidung tersumbat, persendian kaku, kepala pusing keleyengan, selalu berasa ingin muntah, pandangan mata kabur, serta banyak lagi sensasi-sensasi lain yang dirasakan. Yang jelas perasaan was-was akan menyelimuti sepanjang hari. Lemah, letih, lesu, ingin rebahan dan malas beraktivitas. Pertanyaan ketiga, bukankah kecemasan itu wajar, dialami oleh setiap manusia? Kecemasan memang wajar. Tapi, kecemasan yang tidak terkendali, itu tidak normal dan harus segera disembuhkan, karena merenggut kebahagiaan hidup yang sedang kita jalani. Pertanyaan keempat, apakah gangguan kecemasan serta psikosomatik itu berbahaya? Jawabannya tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian. Tenang saja, ini bukan masalah virus atau kuman. Ini hanya masalah gangguan perasaan. Jadi, untuk bisa menyembuhkan, kita harus bisa mengelola perasaan kita menjadi tenang. Pertanyaan kelima, mengapa banyak penderita gangguan kecemasan dan psikosomatik sering lama sembuhnya? Jawabannya tentu relatif. Penyebabnya juga beragam, tapi di antaranya yaitu 1. Berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Keluarga adalah lingkungan yang menjadi pilar kebahagiaan, serta ketenangan dalam menjalani kehidupan. Tapi, tidak semua orang menemukan kedamaian dalam keluarganya. Seringkali kasus gangguan kecemasan dialami dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Gangguan kecemasan terkadang tidak membutuhkan banyak nasihat. Yang dibutuhkan adalah kepedulian serta dukungan, sehingga kehidupan yang dia jalani tidak merasa hampa dan berjuang sendiri. Jika Anda berada dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis, sadarilah, ini hanya sebuah ujian. Kekuatan sabar akan mengalirkan banyak pahala pada diri kita. Seandainya kita teguh dalam kesabaran, maka secara perlahan-lahan, alam bawah sadar kita akan bisa menerima kenyataan yang tidak kita sukai dan kita akan bisa beradaptasi dengan keadaan. 2. Kebiasaan berpikir terlalu mendalam, serta tidak bisa mengambil keputusan. Teman-teman semua, kecemasan akan terus menempel pada orang yang sering terlalu berpikir mendalam, serta ragu dalam mengambil keputusan. Hidup bukan hanya sekedar dipikiri, tapi dijalani. Banyak yang beranggapan bahwa, dengan dipikirkan masalah akan bisa terselesaikan. Justru pandangan itu terkadang keliru. Orang yang pemikir, lama-kelamaan menjadi malas untuk bertindak. Bukan berarti orang itu benar-benar pemalas. Tapi, berpikir juga butuh energi. Ada seseorang yang kesehariannya hanya berpikir dan berpikir, tanpa mengambil keputusan apa-apa. Apabila kita berpikir terlalu mendalam, lama-lama hal ini akan membuat kita merasa bosan dan muak dengan keadaan.
sehingga badan terasa mudah lelah dan malas bertindak. Oleh karena itu, maka ambillah keputusan. Lakukan apa yang menurutmu benar. Ingat, sifat manusia itu benci dengan ketidakpastian. Bersikaplah tegas dan ambillah keputusan. 3. Berpikir yang tidak realistis, serta diperbudak oleh keinginan. Jika hidup kita hanya menuruti keinginan, kita akan merasa cemas dan repot sendiri. Kita bukan raja, kita manusia biasa. Seandainya kita raja, mungkin ada orang lain yang bersedia mewujudkan keinginan kita. Setiap keinginan harus kita perjuangkan sendiri. Jadi, jangan juga kecewa jika keinginan kita belum terwujud. Ini dunia, bukan surga. Jadi, wajar jika tidak semua keinginan manusia bisa terwujud. 4. Mengharapkan orang lain berubah kepribadiannya, sesuai dengan keinginan kita. Entah itu pasangan kita, ataupun keluarga kita. Kita terkadang suka harapan pada orang lain untuk berubah. Padahal sudah jelas, orang lain itu di luar kontrol kita sepenuhnya. Kita hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa memaksanya. Nah, apalagi jika orang tersebut mengabaikan dan tidak peduli dengan kita. Meskipun kita sudah banyak berkorban dan sering membantunya. Kita harus paham bahwa yang bisa membolak-balikkan hati manusia hanyalah Tuhan. Kita sendiri belum tentu bisa merubah kepribadian kita. Jadi, jangan harap kita bisa merubah sifat kepribadian orang lain. Berhentilah berharap dan bergantung pada orang lain. Hal itu hanya menambah kecemasan kita. 5. Larut dalam zona nafsu dan dendam. Jika kita memelihara rasa dendam dan kebencian, disitulah kebahagiaan hidup kita akan sirna. Kita juga akan merasa mudah cemas dan gelisah. Dendam itu seperti racun yang akan merusak ketentraman batin kita. Jika seseorang yang kita cintai justru malah menyakiti kita, abaikan saja. Mengabaikan seseorang yang menyakiti kita akan memunculkan perasaan ikhlas. Tapi, jika kita malah membencinya, akan memunculkan perasaan dendam. Hidup dengan perasaan ikhlas akan jauh lebih indah. Percayalah, singkirkan perasaan dendam dan kebencian. Abaikan orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Fokuslah dengan hal-hal yang menyenangkan. 6. Informasi yang berlebihan. Dewasa ini, kita sering mendapatkan informasi yang berlebihan. Terutama informasi yang negatif melalui smartphone. Menggunakan gadget seperti smartphone, awalnya memang menyenangkan. Tapi, semakin lama kita menjadi lupa waktu dan semakin ketagihan. Kemudian yang terjadi selanjutnya, memori otak kita akan terasa penuh dan lelah. Ingat, kecanduan smartphone akan membuat kita sulit membedakan mana kehidupan yang nyata dan mana kehidupan yang cuma hayalan. Kita hidup di dunia yang nyata, bukan dunia fantasi. Ketika kita sedang merasa cemas, singkirkan dulu smartphone dari genggaman kita. Gunakan otak dan panca indera kita untuk merasakan hal-hal yang natural di sekitar kita. Nikmatilah hembusan angin, gemercik air, harumnya aroma, serta pemandangan yang ada di sekitar kita. Itulah kehidupan nyata yang sebenarnya. 7. Suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Orang lain ya orang lain. Kita ya kita. Semua manusia memiliki kehidupan yang unik dan berbeda-beda. Tak perlu iri, dengki, dengan kehidupan orang lain yang terlihat indah. Jangan buang waktu untuk mengamati kehidupan orang lain, karena kita juga punya kehidupan sendiri. Jadilah pemeran utama dalam kehidupan kita. Jadilah pahlawan untuk diri kita sendiri. Nikmatilah sesuatu yang sudah ada. Jika kita tidak bisa menikmati apa yang sudah kita miliki, percayalah, seandainya Anda diberikan pencapaian seperti apa yang Anda inginkan, Anda akan tetap merasa kurang dan kurang. Sifat dasar manusia memang rakus. Ingin selalu merasa lebih dari orang lain. 7. Tidak memiliki teman yang satu frekuensi. Teman yang satu frekuensi itu penting. Terkadang, kita memiliki segudang pikiran yang mengendap. Tapi, sulit sekali untuk bisa kita curahkan. Hal itu karena kita tidak memiliki orang yang sehati dan sejiwa. Bisa diibaratkan pompa air yang menyala, tapi kerannya tersumbat. Pasti pompa itu akan meraung-raung enggak karuan. Gitu juga dengan gejolak perasaan kita. Kita akan mudah stres dan pusing. Jika memiliki banyak masalah, tapi tidak bisa kita curahkan pada orang lain. Jadi, temukanlah orang yang satu frekuensi dengan diri Anda, tentunya sebagai teman berbagi cerita, yang bisa saling percaya. Nah, kesimpulan dalam menghadapi permasalahan itu adalah,
Pertama, kuatkan iman Anda. Iman bukan hanya percaya kepada Tuhan saja. Iman juga termasuk meyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah bagian dari takdir. Suka enggak suka harus kita jalani. Jangan menjadi pribadi yang lemah dan cengeng. Jangan memelas dan ingin dikasihani orang lain. Selama hidup, manusia akan berteman dengan masalah. Masalah tidak akan jadi masalah kalau kita tidak mempermasalahkannya. 2. Tetaplah bersyukur. Syukur yang paling utama adalah syukur iman. Kita boleh bangkrut, boleh ditinggalkan dan dikhianati oleh orang yang dulu kita cintai. Tapi, yakinlah, Tuhan masih tetap bersama kita, bersama dengan orang-orang yang sabar dan beriman. Percayalah, sifat Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hidup ini hanya sekali. Jadi, jangan kita sia-siakan gitu saja. Ini hidup kita. Tanggung jawab kita. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa meneguhkan mental dan keimanan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.